Loh, Mbak Yun, ini Mbak iya. Yuni nggih. Nggih. Hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya lagi live. Jadi saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, ini begini ya Mbak. Kemarin saya dimintai tolong dengan teman kita yang sakit parah di rumah sakit Maliyun, Kenediton ya. Terus kemarin itu saya ke rumah sakit Mbak. Yang minta bantuan itu teman saya Suprihatin, depannya Mbak Kolila. Yang sakit itu Mbak Kolila. Tolong cariin nomornya Mbak Yuni. Oh, Aku nyari nomor Mbak Yuni nggak ada. terus ketemu Dias. Terus dikasih ini loh Mbak Yuni pulang endo katanya gitu. Terus kayak gini Mbak. Nyampe di rumah sakit itu Mbak Kolila itu sudah parah sakitnya Mbak. Kalau katanya dokter sudah bilang sama Mbak Suprihatin itu setiap hari, kalau teman kamu sudah dilepas terus keluar dari rumah sakit Maliyun, oh bapak lo mau lo kamyong lah, terus anak ini ku 4 bulan di sini, terus suaminya di Indonesia di Blitar itu nggak setuju kalau istrinya dibawa pulang. Dalek mati neng kini bagaimana? Wong si iso melakukan balik mboten purun loh. Ki awak ini ku meh rong kental mungkin. Gedine, sikile cilik kecil, kakinya itu udah dioperasi 3 kali. Terus keadaannya seperti itu tuh Mbak Prihatin kan yuk menangis setiap hari temennya itu di depan rumahnya itu. Terus dibantu kok anaknya kemarin, aku nggak mau, jangan nyari Mbak Yuni, nanti di lab, malu kita. Lah terus Mbak ibumu ada apa-apa ya tetap ke lab loh, aku bilang kayak gitu. Terus aku tadi juga mau minta maaf sama Mbak Yuni. Karena keluarganya nggak mau dibantu oleh saya dan teman-teman saya. Sekarang juga saya nggak mau Mbak, karena mereka nggak setuju kalau ibunya diteleponkan Mbak Yuni. Lah nanti kalau nggak Mbak Yuni yang mengurusi atau KJR ini siapa yang mau ngurusin kayak gitu loh Mbak. Sebentar, samain yakin anak dan keluarganya nggak mau dia? Nggak mau kami membantu. Pokoknya jangan nanti sama Mbak Yuni di lab katanya kayak gitu. Di lab apanya Do? Ini mau bantu kamu masih 4 bulan belum bisa ngomong. Kamu kok masa depan anak saya penting loh. Ibumu itu adalah surgamu. Kenapa kamu bilang seperti itu? Saya kayak gitu loh. Nah, terus ibumu, kita itu berdoa ibumu itu sehat, tapi keadaan ibumu seperti ini, aku bilang kayak gitu. Orang yang mana sih Mbak? Orang mana sih? Gimana? Indonesianya mana? Orang Blitar. Orang Blitar. Angel Mbak Juni, angelnya pol, disuruh jangan makan banyak, ndak denger, disuruh olahraga, ndak mau, disuruh gimana pun agennya apa, ndak mau ngasih tahu, katanya lupa. Orang kamu kemarin baru renew kontrak kok nggak tahu katanya Mbak Supre itu. Mbak Prihatin itu yang ngopeni tiap hari, tiap ada waktu. Tapi Mbak Kulilahnya itu angel diomongi. Kayak keadaannya sekarang sudah kayak gitu loh Mbak. Terus gimana? Lah kalau keluarganya nggak mau nerima, terus dia sendiri pengen pulang atau enggak? Hanya pengen pulang, katanya tergantung majikan. Lah majikannya angel pol. Katanya ngocike kautim. Diparani dijak tukaran ya ngocike kautim jere. Leyam timbo. Lewat jike kautim. Hai lei jike yam timbo kamu. Sudah laporan sama KJRI. Kalian sudah laporan sama KJRI? Nah ini Mbak Suprihatin itu sudah nggak tahu saya belum telepon dia, makanya mau ke KJRI terus dia nyuruh saya nyari Mbak Yuni kayak gitu loh. Jan. Kalau dia nggak ada itu loh Mbak Yun. Ya Allah, ya ampun tenan. Kalau dia nggak ada gimana gitu loh, dibantu nggak mau. Keluarganya, adik-adik keponakannya kemarin ngumpul tapi nggak mau dengar kayak gitu loh. Oke, sebentar. Anaknya nggak boleh. Sama anaknya nggak boleh ya? Anaknya itu baru dibikinkan rumah, terus ke sini nggak puas untuk anaknya masa depan, jadinya ke sini. Ibunya itu kan nggak pernah pulang tuh. Wis lama sekali nggak pernah pulang, badannya gede setiap hari jatuh, jadi nggak bisa kerja, terus drop ini loh langsung. Aduh. Angel Mbak, aku takut kalau dia nggak ada gimana kayak gitu loh. Dia sakitnya apa katanya Mbak? Sakitnya itu nggak mau ngasih tahu Mbak, tetapi penyakitnya itu pokoknya kakinya itu kecil, setiap hari itu jatuh, jadi operasi 3 kali kakinya itu, nggak tahu di dalam itu sakit apa, saya nggak tahu karena majikannya tertutup juga kayak gitu loh.
nuruti majikane. Mbahku lek tak tinggal nangis tok. Mbahku lek tak tinggal nangis tok. Lah, terus gimana Mbak Yun? Lek bantu. Lek wis sakit parah ngene iki. Oke, karena kita tidak bisa membantu orang lain yang keluarganya aja nggak mau dibantu, Mbak. Ya makanya itu Mbak Yun. Terus kita itu ya sebagai teman di sini kasihan melihatnya itu. Begitu juga dengan dinas sosial ya. Kalau ini tak telepon, kalau kita minta bantuan dinas sosial, keluarganya tidak setuju, orangnya sendiri aja nggak mau pulang, apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Lah ya makanya kayak gitu Mbak Yun kemarin katanya iya saya mau pulang. Nah terus saya nyari Mbak Yuni bisa, mereka terus berbalik arah lagi. Terus gimana? Ya malu-maluin saya yang nyari Mbak Yuni. Nanti dibilang saya begini-begini loh Mbak Yun. Kayak gitu loh. Lah ya ini saya bisa menghubungi orang-orang pusat ya, apakah dinas sosial atau apapun, atau BP2MI atau siapapun. Tapi masalahnya keluarganya nggak mau menerima dia. Terus dianya sendiri nggak mau pulang. Suaminya katanya suaminya jangan dibawa pulang. Biar sembuh di situ. Lah kesembuhan dia itu adalah keajaiban Mbak. Kalau Anda ada keajaiban terus bagaimana? Kita itu teman cumaan. Saya sudah 2 kali nengok ke sana loh dengan keadaannya seperti itu. Kakinya sudah dibelebet kayak ngono kae wis nggak bisa turunnya ya wis nggak bisa. Apa-apa ya wis nggak bisa pokoknya. Waduh, ini menjadi sangat memalukan jika benar seorang anak tidak mau menerima ibunya dalam keadaan sakit. Ini waduh. Ini sedih saya Mbak, kalau kayak gini ini sedih. Iya, katanya masa depan anaknya penting. Lah itu ibumu adalah surgamu. Lah awakmu nggak setuju, nggak mau ikut pulang. Kalau KJRI itu kamu disuruh pulang ya kamu ikut pulang cuti. Majikannya orang Indonesia loh. Mungkin bisa itu kayak gitu loh. Tapi anak itu nggak mau, malah ditinggal part-time. Durure kon training ndangi mboke dhewe part-time. Apa menjerok pentung dase to? Lu gak bahaya dah. Ibu sakit dia part-time. Li ekonomi ndangi mboke awake dhewe part-time. Orang anak njaluk dituthuk dia sampai mlesek ngono sampean. Aku kok gregeten wong liya ae. Soalnya kan koncone kula wis doang berpuluh-puluh tahun. Saya 31 tahun Mbak Yuni di sini. Nggih. Tapi lek menolong orang lek sing ditolong yo koyo ngono kuwi ngono lho. Halo. Oke, minta tolong nanya aja. Ini ada orang sakit, orang Blitar posisinya, tapi keluarganya nggak mau nerima dia kalau pulang Indonesia. Itu apakah ada dinas sosial atau bantuan gitu? Atau bagaimana? Koordinasi dulu dengan dinas sosial ya. Asli Blitar, cuman anaknya, suaminya nggak mau dia. Posisi dia sakit parah di rumah sakit. Cuma nanya aja sih, masih belum. Tubuhnya itu bengkak, sudah operasi berkali-kali, jadi nggak bisa jalan gitu. Iya kakinya soalnya kecil, badannya terlalu besar, berapa kuintal pokoknya. Mungkin tanyakan dulu sebelum ini ambil keputusan yang di Hongkong sana. Boleh minta tolong tanya. Bukan, aku pengen tanya itu aja dulu. Kalau iya aku minta datanya tak kirimkan gitu loh. Soalnya ini masih keluarganya belum menerima. Apakah kalau pulang Indonesia itu dinas sosial ada tempat membantu dia atau tidak ada gitu aja? Sorry. Mbak, kabupaten mana Mbak? Iya. Kabupaten mana? Dalam? Blitar mana? Sorry. Ya, saya belum tahu ini Mbak, apa tak gandeng sama Mbak Prihatin ya, soalnya tetangganya dia, ngono loh, rumahnya itu. Oke, siap. Soalnya ini pusat minta mau nanyain Blitarnya Blitar mana gitu loh. Oh iya. Tak gandeng ini aja ya Mbak, tak sambungkan Mbak. Nanti Mbak saya telepon ya. lagi ya, saya akan tanyakan ini. Oke, siap, terima kasih. Terima kasih sudah menyambut. Mbak. Oke, jadi iya sebentar. Karena saya tidak ingin fitnah ya Mbak ya, karena saya langsung menghubungi pusat ya, termasuk dinas sosial juga. Iya. Ini tak sambungan sama Mbak Pre, biar jelas Mbak Yun ya. Kan nggak mungkin kalau seorang anak atau suami nggak mau menerima istrinya sudah di luar negeri bertahun-tahun, masuk giliran sakit nggak mau nerima, kan nggak mungkin toh.
Menurut saya nggak mungkin itu. Begini, anaknya itu nggak mau ibunya di lab Mbak Yuni, saya nggak mau. Majikannya masih tanggung jawab. Terus bapak saya juga nggak ingin ibu saya pulang dulu. Nah terus piye keadaan ibu ini pengen ketemu keluarga kan solusinya harus pulang. Nah, tetapi dokter di Maliun bilang kalau sudah dijabut terus keluar dari Maliun 5 menit aja bapak lah mau lali bang yau kayak meong loh. Oke, kita berdoa yang baik aja. Intinya berarti ini aja Mbak, kalau nggak mau laporan sama saya, ya memang saya bukan pegawai ataupun pejabat, minta Mbak prihatin untuk membantu melaporkan keadaan Mbaknya itu yang ada di situ saja, karena kita sebagai teman kita itu tidak berhak Mbak, kita tidak berhak membantu orang, iya kita salah, kita nggak bisa. Makanya kita cuma bisa menanyakan saja pihak-pihak siapa aja yang bisa memberikan bantuan, nggak bisa kita, soalnya kita bukan keluarganya, jadi kita cuma penonton aja, wes beno loh. Wong dhek ditulung gak gelem kok awake dhewe sing engkel kok loro ati awake dhewe. Ya iya Mbak Yun, wong keadaan Mbak Tin bilang, lah kamu kalau nggak mau dibantu, suatu saat kamu minta bantuan konsulat, minta bantuannya Mbak Yuni bagaimana, kayak gitu. Sekarang kita sudah punya hati, punya waktu untuk meluangkan untuk ngurusin kamu sama ibu kamu, tetapi kamu bilangnya seperti itu katanya kayak gitu Mbak Tin kemarin. Nggak apa-apa, kita nggak usah memperdebatkan anaknya. Intinya adalah kita di posisinya yang salah. Kita membantu orang itu benar, tapi tanpa seizin keluarganya kita nggak boleh melakukan apapun. Kita nggak boleh melakukan apapun. Iya. Jadi kalau suaminya, keluarganya tidak mau, apa yang bisa kita lakukan? Bener nggak? Tapi kalau memang si mbaknya ini pingin pulang, saya sudah telepon BP2MI dan dinas sosial bagaimana ke depannya. Saya bisa minta bantuan mereka. Soalnya ini pokoknya keponakan-keponakannya itu suruh pulang, tetapi anaknya yang ngengkel, anaknya masih kecil, Mbak. Tapi diurusin orang tuanya tapi kayak ngono. Kalah Mbak, nggak bisa. Harus keluarganya Mbak. Keponakan cuma harus keponakan. Jadi yang punya kewajiban benar itu adalah suami dan anaknya. Jika suami dan anaknya tidak melaporkan itu tetap salah Mbak. Karena data-data ada di mereka, gitu. Betul. Iya Mbak Yuni. Kita cuma bisa prihatin tapi saja. Rahma minta maaf loh Mbak ya. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Kita jadi cerita saja bahwa kenyataan di luar sana, jaga kesehatan, sisakan sedikit uang buat diri sendiri. Jika kita sakit belum tentu suami dan anak kita itu mau menerima kita. Iya Mbak Yuni, terima kasih. Saya selalu melihat YouTube-nya Mbak Yuni, jadi saya selalu mengikuti YouTube jenengan. Jadi ini kula niku tersentuh yo anki. Iya. Samen nggak salah, samen nggak salah, samen ya kita bantu doa aja. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita cuma minta bantuan doa pada teman-teman yang lain agar diangkat penyakitnya. Iya, Mbak. Dan menjadikan pelajaran bahwa uang yang kita cari buat suami kita, uang yang kita cari buat anak kita, belum tentu mereka akan mengembalikan kasih sayangnya pada kita. Ini perhatian aja. Iya, Pak. Ini perhatian aja. Terima kasih. Kalau hari ini kita tidak bisa membantu dia karena dia tidak ingin dibantu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin membantu satu jalannya, laporkan sama KJRI aja dulu. Minta bantuan, minta solusi sama KJRI. Oke Mbak Yuni, paham. Soalnya Miss Yuni yang sebesar-besarnya Mbak Yuni. Soalnya Miss Yuni kan sehat walafiat panjang umur. Amin. Sakinah mawaddah keluarganya ya Mbak yo. Sepurane kula sing oke ngrepoti Mbak Yuni. Terus kula yo mboten ngomong bohong niki saestu niki kula ke matur ngeten niki. Siap, Mbak, enggak ada masalah. Saya percaya Mbak karena memang di dunia ini memang nyata. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sesatu jengkal, itu ada nyatanya. Jadi tapi saya percaya dengan karma, saat kamu nandur elek mbek wong tuamu, suatu saat anakmu akan menanam hal yang sama pada dirimu. Betul itu Mbak Yuni. Iya, betul, semua itu betul. Jadi seandainya ini Mbak Suprihatin nanti telepon Mbak Yuni sama saya, tolong nanti kalau ada waktu di biar lebih jelasnya Mbak Yuni, tolong kalau ada waktu diangkat ya Mbak. Siap tak simpen nomor ini dengan. Bilang saya bohong lagi kayak gitu. Saya enggak mau kayak gitu. Siap. Oke Mbak Yuni, Mbak Punten, matur suwun, sehat selalu. Matur nembah nuwun. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena menjadi salah saat kita membantu orang lain dan keluarganya tidak ingin dibantu.
Ya, jadi buat teman-teman, saya tidak menyalahkan kalian yang ingin dengan ringan membantu teman-teman yang lain. Tapi ingat, kita akan jadi salah saat kita membantu orang yang tidak mau dibantu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa nggak apa-apa Miss Yuni, keluarganya sudah setuju. Tidak. Jadi kalian harus tanya sama keluarganya dulu. Keluarganya tidak ingin dibantu, ya kita nggak usah kepo. Kita nggak usah kepo. Teman sakit di Malai. Jadi buat teman-teman, kita membantu sewajarnya saja. Kalau dia mau dibantu, nggih monggo dibantu. Kalau dia tidak mau dibantu, jangan memaksakan diri sendiri karena akan jatuhnya salah. Jatuhnya akan salah. Nggak apa-apa, kita membantu itu memang benar. Tapi menjadi tidak benar saat yang dibantu tidak mau. Ya walaupun sakit parah, wong anaknya gak gelem nerima wong tuane kok. Kalian jangan kepo. Ya saya paham perasaanmu, saya paham perasaanmu. Kamu sedih lihat temanmu sakit, anak-anaknya nggak mau. Tapi apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu? Nggak bisa. Dan saya berterima kasih sama Yorpay juga ya, karena Yorpay itu ternyata punya program. Yorpay punya program peduli. Mereka itu punya budget buat teman-teman yang sakit. Jadi mungkin tidak banyak ya, tapi bagi saya pribadi itu sangat banyak sekali. Berapa budget dari Yorpay yang akan dibagikan pada teman-teman yang membutuhkan, baik yang meninggal, takziah atau apapun, itu nanti saya akan bocorkan. Dan ini contoh bahwa Yorpay itu menyediakan uang pensiunan sedikit buat kalian. Bukan pensiunan ya, uang kritis buat kalian. Kalian semuanya harus punya uang tabungan celengan yang tidak bisa diambil juga. Bukan nggak bisa diambil, maksudnya yang kalian butuhkan bisa keluar saat kalian butuhkan. Jadi jangan cuma cari uang, tapi kalian tidak bisa menyimpan uangnya. Tabungkan di mana yang amanah. Mungkin saya akan nanyakan sama Yorpay bagaimana bisa menyimpan uang atau dana yang hanya bisa diambil saat kalian pensiun saja. Jadi ada dana pensiun buat kalian. Jadi kayak tiap bulannya itu 100 atau 500. Tapi yang benar-benar bisa cair. Ini mungkin Yorpay harus punya ide di mana khusus buat para pekerja migran punya uang yang bisa diambil saat sudah pensiun. Ya, teman-teman ya. Jadi ini mungkin program yang bagus ya buat Yorpay ya. Karena Yorpay sendiri itu menyediakan uang donasi buat teman-teman. Jadi sudah masuk di rekening Yorpay itu bisa dibagikan, tapi nanti saya akan mencoba yang terbaik bagaimana bisa menyalurkan uang dari Yorpay tersebut. Bagaimana cara-caranya saya masih belum memahami dan saya perlu belajar dari Yorpay juga. Jadi ingat satu dari saya, teman-teman, kamu boleh cari uang, tapi ingat kamu juga harus berani bisa menyimpan uang. Ada telepon masuk lagi yang saya angkat, tunggu sebentar. Halo, selamat siang.